Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini Alim cerita apa ya? Alfianida. Hai Mas. Halo. Oke, saat ini kita bersama dengan Alfianida. Kalau teman-teman ada yang pernah dengar podcast Bincang Alfi di Instagram, ini adalah orang bincang itu. Hai. Nanti deskripsi Instagramnya bakal aku taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi teman-teman bisa cek juga. Oke, jadi sebenarnya kita tadi sudah mulai rekaman, tapi ada kendala teknis ya, sehingga harus ngulang lagi. Ya udah ya, nggak apa-apa. Oke Alfi, kita mulai lagi ya. Gimana Mas? Nah, jadi dulu aku kenal Alfi itu bukan seorang podcaster gitu. Lebih dulu itu seorang penulis. Kalau dulu masih ingat, ya kita pernah ngobrol juga dulu. Iya nggak sih dulu di Instagram gitu. Iya, karena dulu dia masih sukanya nulis, belum berani ngomong. Oke. Tadi aku udah tanya apa aja ya? Kamu bisa ceritain ini? Aku juga bingung. Kayak emang segala sesuatu kalau udah diulang tuh bingung ya. Apa ya? Emang gak akan bisa sama. Gak akan bisa sama. Oke. Cocok nih. Mungkin kita bisa mulai dari gak akan bisa sama. Jadi apa dulu, tuh? aku kenal Alfi itu juga bukan orang yang seperti ini dulu ya. Dulu penulis. Emang kenalnya gimana? Dulu kita pernah ngobrol kalau Alfi itu suka nulis di Instagram. Nah, tapi dulu Alfi itu punya keraguan gitu. Ragu kalau ini bakal didengar orang nggak ya, dibaca sama orang nggak ya, orang bakal suka nggak ya, kayak gitu sih dulu. Sekarang masih kayak gitu. Udah kalau dibilang masih, mungkin masih, tapi lebih ke tetap terabas aja gitu, nyoba. Masih sih, maksudnya kadang kalau misalnya aku bikin konten Bincang Alfi juga kayak aku mikir, ini orang bakal denger nggak ya, atau orang bakal merasa kalau ini relate nggak ya sama mereka gitu. Jadi kayak kadang aku masih suka mikir gitu, tapi aku pede aja gitu, ya udah, kan aku nggak tahu orang bakal denger atau enggak kalau nggak aku coba. Jadi kayak masih tetap kepikiran, kayak masih tetap ragu, cuman tetap dicoba dijalanin dulu biar kejawab ragunya bener atau enggak. Iya. Dan Alfi ini pede sih kalau aku lihat di video-video itu, kalau buka pasti halo teman-teman, aku bakal baca ini agar kamu lebih kayak gitu. Yang terbaru tentang itu self love gitu. Iya. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Bincang Alfi. Gokil emang. Jadi mulai bikin Bincang Alfi itu gimana sih ceritanya? Awal mulai bikin Bincang Alfi ya, karena ya itu kan aku suka nulis nih, suka nulis caption di Instagram. Terus akhirnya aku tuh merasa kalau caption di Instagram tuh tidak diperdulikan sama orang. Akhirnya aku tuh survei ke beberapa teman aku tanya, kamu tuh kalau buka Instagram yang kamu lihat apanya sih gitu. Terus hampir sebagian besar 90% orang ngelihat ya postingannya, si konten dari postingannya ini. Mereka jarang yang ngelihat captionnya. Terus aku jadi mikir, oh berarti selama ini tulisan aku juga belum tentu dibaca sama banyak orang kan, karena aku pengennya tulisan aku tuh bisa bermanfaat buat orang lain juga, nggak cuma ke diri aku doang, tapi aku pengen orang lain juga merasakan manfaat dari tulisan aku. Karena aku merasa nggak banyak orang yang suka baca, aku mikirnya mungkin orang lebih suka mendengarkan. Jadi aku bikin tulisan aku dijadiin suara. Makanya terus akhirnya lahirlah Bincang Alfi. Walaupun emang nggak gampang kan, pasti kayak aku banyak banget overthinkingnya, kayak nanti bakal ada yang baca atau enggak, terus
bakal relate sama orang-orang atau enggak. Tapi ya akhirnya terbentuk juga. Dan Alfi bikin itu tuh kan udah lama juga ya, dari kapan sih kamu? Iya. 2018 ya? Aku mulai bikin itu emang bikin draft-draft terus aku share ke close friend aja gitu awalnya di Instagram. Aku share ke close friendku dari 2018. Terus teman-temanku tuh bilang, kenapa nggak di-up aja sih? Kenapa nggak di-up ke Instagram kamu sendiri aja, terus biar dilihat sama orang-orang. Awalnya aku masih kayak nggak pede gitu, kayak malu takut gitu. Terus lama-lama akhirnya dengan penguatan teman-temanku di 2019 awal Februari itu aku bikin di up ke Instagramku, kayak semua orang bisa lihat. Terus dari situ itu masih di Instagramku sendiri, aku belum punya Instagram Bincang Alfi sendiri tuh. Setelah itu banyak yang bilang kayak kenapa nggak bikin Instagram sendiri aja Bincang Alfinya. Terus ya udahlah aku merasa boleh juga. Akhirnya baru deh setelah jalan 3 bulan, setelah jalan aku 3 bulan bikin Bincang Alfi, terus baru ada Instagram. Wow. Berarti ini beneran niat dong ya, soalnya sampai Alfi bikin dulu, bikin survei. Berarti nggak niat bikin dibilang niat ya niat sih, aku niat pengen bisa membagikan tulisan ke semua orang, pengen bisa tulisanku bermanfaat, cuman kadang bikin kontennya yang nggak niat. Kadang aku masih seminggu sekali, kadang masih sesuai, karena jadwal aku tuh aku harusnya bikin Bincang Alfi tuh seminggu 2 kali jadwal aku dari awal, cuman kadang masih sebulan sekali bahkan kayak gitu, kadang masih belum istiqomah banget bikin kontennya. lalu sumber-sumber kontenmu tuh apa sih kok sampai kayak gitu? Sampai bilang harusnya seminggu sekali, tapi jadi seminggu sekali, kadang sebulan. Emang sumber kontenmu tuh apa? Sumber konten ya. Aku bikin Bincang Alfi karena aku pengen biar bisa jadi manfaat untuk orang lain. Jadi aku bikinnya berdasarkan pengalaman aku atau apa yang aku lihat aja sih. Jadi kayak pengalaman aku dan cara aku menyelesaikannya gimana, atau pengalaman teman-temanku dan cara dia menyelesaikannya gimana. Jadi kayak dari situ baru aku bikin tulisan. Jadi berharapnya Bincang Alfi ini ya relate di kehidupan orang lain dan mereka jadi bisa melewatinya gitu. Melewatinya sih. Gitu intinya. Kalian berarti Alfi kalau bikin konten tuh seringnya bakal bikin draft dulu gitu, terus terkonsep gitu ya, nggak spontan kayak gini. Kalau kita ngobrol kayak ini kan sangat spontan gitu, ada obrolan apa, jadi ada bedanya nggak yang kamu rasain kalau menurut Alfi? Beda banget sih, karena kalau misalnya aku bikin Bincang Alfi kan pasti udah dengan tulisan dulu, karena basicnya kan aku bisanya nulis ya, pasti udah berdasarkan dengan tulisan dulu, tulisan yang aku tulis, terus nanti aku bacain gitu kan, aku jadiin suara. Kalau misalnya aku bikin Bincang Alfi dengan draft yang udah terkonsep gitu, aku merasa lebih dapet feel-nya aja sih, karena kan aku udah tahu nih tema tulisannya nih mau senang atau mau sedih gitu. Jadi kayak aku udah bisa nada bicaraku tuh juga kayak udah bisa menyesuaikan dengan temanya. Sedangkan kalau spontan kayak gini kan ya refleks aja yang keluar saat ini juga kan. Jadi gitu sih bedanya. Oke, lalu ngomong-ngomong soal episode-episode itu, ada nggak yang paling berkesan buat Alfi? Itu kalau dibilang paling berkesan, semuanya berkesan karena semuanya berdasarkan pengalaman aku kan. Tapi ada sih satu yang menurutku ini jadi titik balik hidup aku sih. Jadi yang ngebuat aku jadi Alfi yang sekarang. Keren nih soal bicara soal titik balik. share di sini. Takut. Boleh sih. Oke. Cuman aku bingung aja gimana. Itu episode yang mana episode? Nanti biar teman-teman juga bisa lihat juga. Jadi malu. Yang mana aku juga bingung ya ngasih taunya. Judulnya Perihal Memaafkan sih. Oke. Iya, judulnya. Pokoknya agak di bawah sih emang. Udah agak cukup lama.
Kenapa aku bilang itu jadi titik balik? Karena gimana ya? Aku bingung menjelaskannya. Gimana? Dari judul aja udah menarik sih, perihal memaafkan. Kayak ada sesuatu Iya. di balik cerita itu. Iya, emang sesuatu. Jadi aku tuh dulu sebelum jadi aku yang sekarang, aku benar-benar tipe orang yang sensitif banget dan sangat-sangat overthinking dengan diriku sendiri. Kayak aku tipe orang yang terlalu insecure dan overthinking sama ya kehidupan aku. Terus aku juga dalam berteman, pokoknya dalam melakukan segala hal, aku merasa kayak semuanya tuh harus sesuai dengan ya pandangan aku. Kayak kalau misalnya menurutku harusnya segala sesuatu tuh bentuknya kayak A, ya yang aku lihat juga harus A gitu. Tapi kan ternyata ya namanya orang beda-beda kan, kayak kita nggak bisa menyamakan segala hal. Terus aku di di episode Bincang Alfi ini, aku berada di titik yang kayak aku sadar kalau misalnya ya segala sesuatu tuh ada masanya dan ada porsinya. Jadi terus aku mikirnya kayak ya ternyata selama ini aku salah aja dengan diri aku yang memaksakan segalanya sesuai dengan keinginanku dan jadi diri aku yang overthinking dan sensitif. Ketika di episode ini aku tuh merasa kayak tertampar. Jadi latar belakang episode perihal memaafkan ini aku berantem nih sama seseorang. Terus kayak aku sangat menyalahkan diriku sendiri banget gitu, kayak aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku merasanya ya terlalu overthinking lah, kayak aku merasa kayak aku sangat sangat salah di sini karena aku selalu menginginkan segala sesuatu yang emang sesuai dengan diri aku gitu. Jadi menurutku itu tuh salah banget. Nah, kenapa lahir episode ini? Setelah aku mikir berhari-hari untuk bangkit dari keterpurukanku ini, aku merasa kayak ya nggak apa-apa aku salah, ya nggak apa-apa, wajar. Tapi aku harus bisa memaafkan diriku sendiri juga atas kesalahan itu. Karena kalau misalnya aku nggak belajar dari kesalahan itu, kan aku nggak tahu gimana cara menyelesaikannya nanti. Aku nggak tahu kalau misalnya kedepannya ada masalah lagi yang kayak gini, aku nggak bisa nyelesainnya. Jadi kayak perihal memaafkan tuh kayak kita benar-benar harus bisa memaafkan, bukan cuma sekedar mengeluarkan kata-kata iya dimaafkan gitu kan, tapi ya kita benar-benar harus ikhlas dan ya menjadikan semua masalah itu ya pelajaran kita di kehidupan selanjutnya. Dan dari episode ini juga kayak aku jadi benar-benar belajar buat memahami diri aku sendiri sih. Jadi ya aku bisa jadi aku yang sekarang, bisa memahami dan mencintai diriku sendiri karena masalah itu. Oh, keren sih. Emang kalau aku belajar juga awal mula kita bisa mencintai diri itu juga dari memaafkan dimulainya. Salah satu psikolog terkenal juga yang menyampaikan itu, Mbak Analisa Widianingrum. Ya. Yeah. Wow. Mengatakan hal yang sama. Mungkin teman-teman juga bisa lihat juga di akunnya beliau. Saya pernah juga ngomongin soal self love dan cara mulai self love itu dengan forgiveness, dengan memaafkan diri. Kamu sudah memaafkan? Iya, benar. Itu setuju. Oke. Berarti dulu waktu kita ketemu dulu kan ini ya, masih nulis. Terus habis itu baru sekian lama baru mulai dengan bikin podcast gitu ya. Kalau menulis sendiri sih, Alfi mulai nulis tuh dari apa sih? Kenapa Alfi nulis sih? Mulai nulis ya? Karena yang buat aku jadi suka nulis karena aku nggak bisa ngomong. Dulu tuh aku tipe orang yang nggak bisa menyampaikan apa yang aku rasain gitu. Jadi kayak aku lebih suka memendam semuanya, kayak aku pendem semuanya sendirian. Terus gimana caranya biar
semua itu nggak jadi malah jadi numpuk terus malah bikin aku stres, akhirnya ya aku tulis aja gitu, aku ungkapin semua perasaan aku lewat tulisan. Dari situ jadi kayak jadi pengen nulis terus. Terus ketika aku lihat tulisan-tulisan aku yang lama, aku merasa kayak mungkin ya aku bisa sharing ke orang-orang apa yang aku rasain saat itu, dan siapa tahu mereka juga lagi ngerasain itu dan nggak tahu harus ngapain. Jadi kayak aku jadi pengen bisa nulis terus aja. Berarti nulis itu jadi ajang buat mengekspresikan diri dan emosi gitu ya, buat berekspresi. Iya. Keren. Terus pernah dapat tanggapan apa gitu dari netizen nggak soal tulisan-tulisan dan karya Alfi yang buat ya mungkin bikin pengen terus atau malah sebaliknya? Sebenarnya nggak banyak sih. Kayak kalau dari yang orang lain ya, misalnya orang yang emang dia membaca dan mendengar Bincang Alfi, kayaknya aku merasa kayak baru akhir-akhir ini aja mungkin orang lebih melihat Bincang Alfi, kayak dulu jarang orang yang melihat Bincang Alfi. Tapi yang bikin aku mau terus buat nulis itu karena support dari teman-teman aku sih. Kayak ada salah satu temanku yang pernah bilang ke aku kalau ya just do what you wanna do aja, kayak ya kamu lakuin aja apa yang emang kamu mau lakuin, dan apa yang emang menurut kamu itu bisa ngebuat kamu seneng, ya kamu lakuin aja dulu sebelum kamu mikirin gimana tanggapan orang lain. Dan gara-gara temanku ini aku jadi kayak oh iya sih, kan kita juga nggak tahu kan apa tanggapan orang lain kalau nggak kita lakuin dulu. Jadi ya karena teman-temanku sih yang ngebuat aku jadi pengen terus bikin Bincang Alfi. Keren. Ada emang support dari teman-teman tuh juga berpengaruh besar ya buat karya-karya yang kita lakukan gitu. Iya. Keren. Karena menurutku emang kayaknya orang pertama yang melihat karya kita sendiri pasti orang-orang terdekat dulu kan, jadi kayak ya bisa jadi support terbesar. Iya. Tapi kadang orang terdekat tuh juga kadang malah sebaliknya. Kayak iya bener sih. Kayak aku bikin kayak gini juga justru malah support dari keluarga misalnya tuh malah nggak ada gitu, nggak ada yang peduli gitu aku bikin gitu. Itu kan orang terdekat ya termasuknya. Nah, jadi kadang juga enggak sih. Tapi keren sih kalau bisa punya circle teman-teman yang saling mendukung gitu, sangat menyenangkan sih. Alhamdulillah. Terus berarti kan aku ini orangnya suka berbagi pengalaman sendiri, terus berbagi nilai-nilai kehidupan mungkin ya. Menurut Alfi berbagi itu apa sih? Apa makna berbagi? Aduh takut. Apa ya, mungkin lebih ke bukan memberikan apa yang kita punya sih, tapi kayak gimana ya, aku nggak bisa ngomong mas. Nanti harus ditulis dulu. Mungkin lebih berbagi itu kayak membuat semua orang tuh merasakan kebahagiaan yang kita rasakan gitu kali ya. Kayak misalnya aku bikin Bincang Alfi gini, makna berbagi dari Bincang Alfi itu kan kayak aku pengen orang-orang tuh yang mungkin saat ini lagi ngerasain hal-hal buruk yang aku rasain ketika aku lagi bikin Bincang Alfi, terus mereka nggak tahu harus ngapain. Terus ketika aku membagikan ceritaku, mereka jadi tahu apa yang bisa mereka lakuin untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kayak mungkin lebih ke apa ya? Memberikan apa yang emang kita punya biar gak cuma kita sendiri yang merasakan. Iya sih. Kalau kita lihat ini juga sih, mungkin kasus-kasus ya. Kita bicara soal masalah-masalah kehidupan. Banyak orang yang misalnya nih punya
masalah kesehatan mental yang tiba-tiba mungkin menyakiti diri, mungkin juga mengakhiri hidup dan hal-hal ekstrim lainnya. Dan orang-orang dekat yang kenal dia biasanya cerita kalau aku nggak menyangka dia kayak gitu, padahal dia orangnya diem-diem aja, kayak gitu, nggak pernah cerita apa-apa tapi tiba-tiba kayak gitu. Nah, menurut Alfi gimana tuh orang-orang yang diem-diem tapi malah tiba-tiba melakukan hal di luar dugaan? Gimana nih, gimana dalam hal apa dulu nih? Berarti emang apa namanya, menulis, berbagi untuk mengekspresikan sesuatu itu berarti kan hal yang penting gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya tadi balik ke orang-orang yang nggak pernah berbagi ceritanya terus tiba-tiba melakukan sesuatu, mungkin ya dia tipe orang yang sama kayak aku. Mungkin dia, karena aku kan dulu merasa kayak orang-orang juga nggak banyak yang tahu kan tentang apa yang aku rasain. Aku kan emang nggak pernah cerita gitu ke siapapun karena aku nggak bisa ngomong. Mungkin orang-orang ini yang ketika dia nggak pernah cerita apa-apa terus tapi tiba-tiba dia mengalami permasalahan mental, ya dia sama kayak aku, dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasain, terus akhirnya ya jadi dipendem dan dia juga nggak tahu cara gimana dia mengungkapkan perasaannya kan. Untungnya saat itu aku tahu caranya. Aku bisa dengan menulis semua perasaan aku, jadi aku bisa mengungkapkan perasaan aku lewat tulisan. Mungkin orang-orang yang terlihat baik-baik aja tapi terus tiba-tiba punya masalah mental, mungkin ya dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya baik itu dari kata-kata atau dari tulisan juga, dan gak menemukan lingkungan yang tepat juga sih. Kadang kan kita merasa kayak kita udah pengen banget cerita tapi dari respon dari lingkungannya juga nggak mendukung kan, jadi ngebuat kita semakin untuk pengen mendem itu sendirian aja. Berarti nyari lingkungan yang suportif itu penting banget ya Via? Iya, penting banget banget. Wow, kamu ada mau berbagi tips-tips gitu ya di sini? Karena Alfi kita berbagi tips tuh. Susah sih sebenarnya karena aku juga bisa kayak gini, bisa menemukan lingkungan yang suportif, bisa benar-benar memahami diriku sendiri juga membutuhkan waktu mungkin bahkan 21 tahun kayak aku baru bisa menjalankan semuanya. Tapi mungkin lebih ke ini ya, membuka mata. Karena kadang kita merasa kita udah tahu nih lingkungan kita nggak suportif, kita udah tahu kita ada di toxic relationship gitu, tapi kita merasa masih menurut maju. Kita nggak mau mengakui itu semua dan masih terlalu nyaman dengan relationship itu. Jadi kayak kita terlalu mungkin lebih membuka mata aja. Susah sih tapi. Keren sih. Kalau boleh tahu nih, dulu Alfi bisa nemu metode menulis untuk mengekspresikan diri itu dari mana sih? Berarti ini bicara soal awal banget nih. Tadi cerita kalau ya nggak semua orang bisa tahu lah cara mengekspresikan dirinya, emosinya. Kadang sering banyak dipendem. Tapi Alfi bisa dapat itu. Mungkin karena gimana ya? Aku juga bingung sebenarnya. Tapi karena aku saat itu mungkin aku merasa aku tuh benar-benar pengen banget cerita sama orang lain. Aku pengen banget ada yang bisa dengerin aku pengen banget kayak semua perasaan aku tuh keluar gitu dari diri aku. Tapi karena aku merasa ya nggak ada orang lain, nggak ada yang bisa jadi tempat cerita, mungkin dengan menulis tuh aku jadi kayak bisa bercerita sama diri aku sendiri gitu. Jadi aku mikirnya mungkin dengan aku menuliskan semua perasaan aku, ya aku jadi kayak menemukan media lain untuk bercerita, kayak bukan orang tapi ya dengan kertas dan
pulpen. Jadi ya mengganti media orang yang tidak bisa aku temukan menjadi kertas dan pulpen yang mungkin dia bisa jadi sarana mendengar semua perasaan aku. Oh, keren sih peran pulpen. sorry. Terus BTW nih, Bincang Alfi ini kamu share selain di Instagram ada nggak? Mungkin di Gimana, Mas? selain di Instagram kamu punya platform lain nggak buat berbagi gitu? Atau saat ini masih fokus di Instagram? Masih di Instagram sih, karena aku tuh pengen banget sebenarnya bikin podcast kayak Mas Alim. Cuma aku merasa kayak aku masih belum bisa istiqomah dalam berkonten. Jadi aku masih takut aja ketika aku bikin podcast, terus masih kayak aku bikin Bincang Alfi sekarang, masih yang jarang-jarang. Jadi kayak masih takut untuk beralih dari Instagram sih. Oh, barusan ya aku baru dapat ini baru sih. Apa tuh? Aplikasi baru. Ya, ini nggak disponsori ya, beneran. Pernah dengar Spoon? Pernah dengar Spoon ya? Apa tuh? Ini Enggak. Spoon, SPOON. Enggak. Apa tuh? Itu sama, itu juga satu aplikasi. Aku baru tadi nyoba download, baru tadi siang baru nyoba download. Itu kayak kita bisa bikin radio kita sendiri, bikin channel radio. Jadi di situ ada fitur buat bikin podcast, bisa ada fitur bikin live talk, apa kayak kamu kayak Instagram, jadi bikin status gitu. Tapi nanti orang-orang di situ tuh nge-reply-nya itu dengan voice note. Jadi bukan dengan tulisan. Jadi komen-komennya tuh pakai ini voice call, voice chat, voice note. Gemes banget. Pakai suara. Itu. Terus bisa ada fitur live juga, live apa? Kayak siaran gitu, bikin kayak siaran live stream suara doang. Wow, tapi kayaknya belum banyak yang pakai juga ya. Kayak aku akan coba untuk mendownload itu. Iya, belum terlalu banyak sih kalau dibandingkan YouTube atau Instagram atau Spotify, mungkin itu belum terlalu banyak. Tapi keren sih di situ. Aku baru tadi buka aja. Kerennya di situ tuh ternyata orang-orangnya sangat suportif. Dimana kita baru pengguna baru aja sudah ada yang nge-follow-followin baru. Wow, mungkin emang mereka merasakan apa yang kayak kita rasakan hingga harus mensupport orang lain, jadinya mereka suportif. Bisa jadi sih kayak gitu. Tapi keren sih, baru belum bikin konten apa-apa tuh udah ada berapa tadi ya, 13 apa 16 gitu yang nge-follow. Wow, Tuh banyak cepet juga. Cepet banget sih, heran aja. Itu Mas Alim tahu dari mana bisa menemukan Spoon? Di iklan sih tadi, iklan di YouTube, iklan di Instagram, kadang nemu ada iklan, terus penasaran apa sih ini gitu, coba bikin, ternyata sepertinya menarik sih. Terus aku coba bikin status. Berarti iklan juga berguna. Iya. Terus aku coba bikin ini kan, bikin status tadi, saran gitu. Kalau masih bikin akun baru nih, enaknya bikin konten apa ya? Terus ada yang reply doang, ada yang reply suara gitu tuh. Wow, keren nih. Seneng deh rasanya. Ih, gemes banget. Itu bagus buat pemula ya, kayak ketika mau memulai sesuatu biar banyak supportnya masuk, bisa buat di download terus pun biar semakin jadi semangat buat bikin konten. Iya sih, keren. Ada rencana ke depan nggak selain Instagram, mungkin di blog atau Spotify atau YouTube? Mungkin aku kan banyak tuh. Pengen sih sebenarnya. Ya pengen bikin podcast di Spotify juga, cuman ya nanti dulu deh. Aku mesti mengumpulkan niat-niatku.
Oke, aku tunggu deh kalau gitu. Nanti aku pengen denger podcastnya Alfi Hmm. di Spotify itu. Oke, nanti kita gantian. Aku yang ngajak collab bareng Bincang Alfi. Oke, oke. Iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Ya udah deh, sih. Makasih ya buat sore ini mau bincang-bincang di sini walaupun tadi ada Asik. kendala teknis, maaf banget itu di luar It's kendali. okay, it's okay. Hilang sih ini apanya rekamannya nggak kesimpan. Sedih Oh aku. iya, mungkin emang karena terus mati kali ya mas laptopnya, terus jadinya dia nggak kesimpen deh. Iya, padahal tadi udah ngobrol banyak juga sih. Oh ini tadi ada yang kelewat nih belum kita rekam ulang nih. Dulu Apa udah tuh? sempat kesal sama aku ya. Takut. Ya, enggak, bukan kesel mas, lebih ke kecewa. Sorry. Karena dulu kita kan gara-gara pas Mas Alim mau jadi ketua Himapsi, terus aku jadi formaturnya, jadi kita jadi lebih sering ngobrol. Terus gara-gara kita sering ngobrol, aku jadi berekspektasi tinggi. Terus ternyata tidak sesuai dengan ekspektasiku. Jadi kayak aku sempet, sebenarnya setelah aku sadar juga aku merasa kayak, apaan sih aku kenapa harus kecewa sama Mas Alim, kan bukan salah Mas Alim juga. Cuman ya sudah. Iya. Berarti ada pelajaran yang bisa kamu dapat ya di situ. Iya, Wah, kayak aku merasa segala mungkin aku ketika aku berada di tempat yang aku benar-benar pengenin tuh ya belum tentu juga segala sesuatu yang aku ekspektasikan juga harus tercapai sih, dan ya jangan menggantungkan harapan terlalu besar sama manusia sih. sedih sudah. Maaf ya. Gak apa-apa mah. Oke, oke, oke. Nah, makasih ya, Vi. Makasih lagi mau collab. Oke. Nanti tak upload di YouTube ya ini. Ah, Udah subscribe channelku belum, Vi? Nanti jangan lupa subscribe. Tinggalkan komen-komen di udah bawah. dong, Oh, udah. udah aku subscribe. Pantesan nambah. Jadi bisa tinggal komen-komen juga di bawah. Pengen cerita apa gitu nanti. Cari Oke. cerita. Oke, sampai sini dulu perbincangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih juga mas.